Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara sekalian, pada hari ini kita kembali melanjutkan materi kita. Ya, meskipun via online seperti ini ya, melalui media video. Pokok bahasan kita hari ini adalah jurnal penutup dan jurnal balik. Tentu saja ini adalah kasus untuk perusahaan dagang. Ya, karena dua pertemuan kita sudah masuk dalam contoh kasus perusahaan dagang. Dan bagaimana jurnal penutup dan jurnal balik untuk perusahaan dagang. Jurnal penutup sebelumnya kita sudah pernah membahas ya di mata kuliah di pokok bahasan tahap pengiktisaran. Untuk kasus perusahaan jasa. Ya. Nah, seperti umumnya saudara sekalian yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa jurnal penutup itu adalah dilakukan dalam rangka untuk menolkan saldo akun-akun sementara. Saldo akun-akun sementara atau akun-akun nominal atau akun laba rugi. Akun-akun ini dikatakan akun sementara karena dia hanya berlaku ya, nilai-nilainya itu hanya digunakan dalam satu periode saja atau 1 tahun periode ya. Tidak boleh nilai itu nyebrang ke tahun berikutnya atau periode berikutnya. Seumpama nilai-nilai itu ya untuk tahun 2020, maka di akhir tahun 2020 31 Desember sudah dilakukan penutupan. Kita menutup semua nilai-nilai dari akun itu sehingga semua akan bersaldo 0 ya. Itu untuk jurnal penutup. Kemudian untuk jurnal balik ya, jurnal balik ini sesuai dengan namanya, kita membalik jurnal yang ada sebelumnya, kita balik. Jurnal apa yang dibalik? Maka yang dibalik adalah jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian yang dibalik, tetapi tidak semua juga jurnal penyesuaian itu dibalik. Ya, ada kriteria tertentu jurnal penyesuaian itu dilakukan pembalikan, membalik jurnalnya. Oke, saudara sekalian, kita mulai saja. Yang pertama adalah jurnal penutup. Nah, untuk jurnal penutup ini yang pertama kita akan menutup akun pendapatan. Ya, ini adalah akun-akun nominal, akun-akun sementara atau akun-akun laba rugi ya, yang ada dalam laporan laba rugi. Ya, tentu saja yang pertama adalah penjualan atau pendapatan. Semua akun-akun pendapatan, apakah itu adalah penjualan, kemudian pendapatan-pendapatan yang lain, termasuk kalau ada keuntungan-keuntungan yang dicatat tersendiri dalam akun tertentu, maka itu juga akan dibalik. Semua yang muncul ya di dalam transaksi kita selama satu periode. Nah, kebetulan yang ada ini adalah penjualan, kemudian pendapatan sewa. Seandainya ada akun keuntungan penjualan aset tetap, maka kita pun akan menutup. Dia juga ada di sini. Seandainya ada ya. Jadi kita contoh kasusnya dia tidak ada. Nah, di buku besar saldo penjualan itu dia tentu saja bersaldo kredit. Ya, dia bersaldo kredit sebesar 169.730. Ya. Itu akunnya. Di akunnya ya, di buku besar. Karena memang saldo normal penjualan itu adalah bersaldo kredit. Demikian pun pendapatan sewa juga. Pendapatan sewa di akunnya dia bersaldo kredit sebesar 1.200. Ya, sebaliknya akun-akun kontranya itu adalah penjualan retur dan pengurangan harga. Itu semua bersaldo debit. Ya, potongan penjualan juga bersaldo debit. Ikhtisar laba rugi. Ya, inilah nilai-nilai yang kita ini muncul ya. Ikhtisar laba rugi ini digunakan untuk memindahkan nilai-nilai tadi ini ya. Penjualan, pendapatan sewa ke ikhtisar laba rugi. Ya, di sebelah kredit.
Nah, baik saudara sekalian, ya, maka untuk menutup akun-akun pendapatan ini, ya, untuk akun penjualan, karena di buku besarnya bersaldo kredit, maka dia akan didebit di sini. Ini didebit penjualan 169.730 pendapatan sewa, juga di debit 100.200 penjualan retur 2.140 potongan penjualan 1.825, selisihnya ya ikhtisar laba rugi adalah 166.965, ya, itu selisihnya, selisih dari ini penjualan retur potongan harga dengan penjualan pendapatan sewa dicatat dalam ikhtisar laba rugi, ya, sehingga ketika kita melakukan posting atau pemindah bukuan dari jurnal penutup ini ke buku besar, maka kita akan mendebit nilai-nilai ini, ya, selanjutnya mengkredit nilai-nilai ini, ya, sehingga pasti setelah dijumlahkan antara debit dengan kreditnya, maka akan bersaldo nol, ya, pasti bersaldo nol. Oleh karenanya penjualan akan bersaldo nol, pendapatan sewa bersaldo nol, penjualan retur dan pengurangan harga bersaldo nol, potongan penjualan bersaldo nol, ikhtisar laba rugi belum bersaldo nol, belum, ya. Ikhtisar laba rugi sebelumnya sudah ada saldonya, ya, sudah ada saldonya dari jurnal penyesuaian untuk persediaan, ya. Nanti di akhir juga, di akhirnya ikhtisar laba rugi pun akan ditutup, akan dibuatkan jurnal penutup, sehingga ikhtisar laba rugi di akhir juga nanti akan bersaldo nol, dia akan ditutup ke akun modal. Nah, berikutnya setelah menutup pendapatan, ya, yang kita lakukan lagi adalah menutup akun beban. Semua beban-beban yang terjadi, termasuk retur-retur, ya, pembelian pun masuk sini, ya. Pembelian saldo normalnya di debit, ya, dan semua beban-beban ini bersaldo debit. Ya, di sini ada kerugian penjualan aset tetap. Kalau dia adalah kerugian, maka dia kategorinya beban. Ya. Kalau keuntungan, maka dia ada di sini tadi, seandainya untung, ya. Tapi karena ini kasusnya adalah kerugian, maka dia kategorinya beban. Sekarang dia di kredit. Ya, semua di kredit. Ya. Nah, ini semua kalau sudah di posting ke buku besarnya masing-masing, maka pasti akun tersebut akan bersaldo nol. Di sini masih ada ikhtisar laba rugi, ya, selisihnya ini saudara sekalian dengan ini, itulah nilai dari ikhtisar laba rugi. Ya, selanjutnya kita akan menutup juga akun ikhtisar laba rugi. Ya, ikhtisar laba rugi tadinya sudah ada saldonya, saldo persediaan, kemudian dia juga saldonya diperoleh lagi dari jurnal penutup untuk pendapatan, kemudian juga diperoleh dari menutup akun beban, ya, maka dia akan bersaldo kredit. Kalau perusahaan itu memperoleh keuntungan, pasti ikhtisar laba ruginya bersaldo kredit. Kalau dia untung, kalau rugi kebalik, pasti dia bersaldo debit. Nah, makanya untuk menutup akun ikhtisar laba rugi, karena ini kasusnya keuntungan yang didapatkan, ya, ini ikhtisar laba rugi sama dengan 10.560, itu adalah keuntungan, laba bersih, sehingga dia di debit sekarang, posting ke buku besarnya dia nol, ya. Nah, sekarang nilainya itu dibawa ke laba ditahan. Laba ditahan di kredit 10.560. Oke. Kita lanjutkan. Kita masih menutup akun dividen. Ya, dividen sama dengan free pay, ya, kalau ada di perusahaan jasa. Sama, ya, dividen pun akan ditutup. Dividen ini hanya akun sementara, ya, dia tidak ada dalam laporan laba rugi, tapi dia juga sifatnya sementara. Ini adalah pembagian laba, ya. Dividen itu pasti bersaldo debit, ya, sama dengan free pay, ya, fried. Maka untuk menutupnya, laba ditahan ini akan di debit, ya, sebesar saldonya, kemudian
dividen ini akan dikredit ya, karena tadi bersaldo debit. Maka sekarang kita kredit dia sebesar saldonya itu 6.750 ya. Kemudian kita akan mengurangi juga nilai laba ditahan ya, laba ditahan 6.740 sebesar nilai dividen, karena dividen itu selalu mengurangi modal ya. Laba ditahan ini adalah modal ya. Atau istilah lainnya itu laba ditahan adalah saldo laba ya, sama ya, sama itu antara saldo laba dan laba ditahan ya. Maka setelah itu kita akan membuat neraca saldo penutup. Neraca saldo penutup ini adalah neraca saldo yang digunakan nanti untuk saldo awal, neraca saldo ya, untuk awal tahun berikutnya ya, untuk tahun berikutnya. Dalam neraca saldo penutup ini maka tidak ada lagi akun-akun pendapatan, tidak ada lagi akun-akun beban, tidak ada lagi akun dividen, tidak ada akun ikhtisar laba rugi, tidak ada semua ya. Yang ada hanyalah akun-akun neraca ya, atau akun-akun real, akun-akun permanen ya. Itu yang ada di dalam. Yang ada hanya kas ya, persediaan, piutang ya, kemudian ada utang, ada modal. Nah, itu saja yang ada. Tidak ada lagi akun-akun nominal. Nah, selanjutnya saudara sekalian, kita kembali ke jurnal balik Bapak. Menuju ke jurnal balik. Jurnal balik ini dibuat biasanya ya, dibuat setelah jurnal penutup ya, atau setelah kita masuk dalam periode baru ya, periode baru atau tahun baru gitu ya, biasanya di bulan Januari ya, atau 1 Januari atau 2 Januari gitu. Ini bisa dilakukan ya, namun boleh juga dilakukan di awal, di akhir tadi 31 Desember bisa saja ya, kan selisih sehari ya, kita masuk ke tahun baru. Nah, jurnal balik ini adalah jurnal yang dibuat pada awal satu periode akuntansi untuk membalik jurnal penyesuaian tertentu yang dibuat periode sebelumnya ya. Ini kita membalik jurnal jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian seperti apa yang dibuatkan jurnal balik ya? Tentu tidak semua jurnal penyesuaian ya. Jurnal penyesuaian persediaan seumpama itu tidak dibuatkan jurnal balik. Jurnal penyesuaian untuk penyusutan seumpama itu juga tidak dibuatkan jurnal balik ya. Nah, ini yang dibuatkan jurnal balik ya. Ada 4 jurnal penyesuaian yang memerlukan jurnal balik ya. Yang pertama adalah beban masih harus dibayar ya, beban masih harus dibayar. Ada beban gaji pada utang gaji ya, beban bunga pada utang bunga, itu yang dimaksud beban masih harus dibayar, beban yang terutang ya. Berarti kalau beban gaji pada utang gaji, itu membaliknya yang cukup dibalik saja. Yang mana dibalik? Kalau yang di debit tadi beban gaji, yang di kredit adalah utang gaji, maka posisinya sekarang terbalik. Yang di debit adalah utang gaji dan yang di kredit adalah beban gaji. Itu ya. Ya, namun sebelumnya mungkin perlu saya jelaskan mengapa dibuat jurnal balik gitu kan ya. Mengapa dibuatkan jurnal balik? Mungkin itu dalam menjadi pertanyaan saudara sekalian. Nah, jurnal balik ini dibuatkan sebenarnya semua itu dalam rangka untuk memudahkan pencatatan selanjutnya, untuk memudahkan kita pencatatan kita di tahun 2021 ini, supaya tidak ada lagi kaitan antara pencatatan kita tahun ini dengan tahun yang lalu. Ya, itu sebenarnya tujuannya. Ya. Nah, nanti semakin jelas ya kalau kita bahas nanti. Kita akan melihat ya mengapa itu dilakukan jurnal balik, mengapa itu penting gitu. Ya, beban masih harus dibayar, kemudian ada beban dibayar di muka. Ya, apabila ya ada catatannya ya.
beban dibayar di muka akan dibuatkan jurnal balik apabila ya beban tersebut mula-mula dicatat pada akun beban bukan pada akun aset. Itu baru dibuatkan jurnal balik. Ya, tetapi kalau tidak, kondisinya tidak seperti ini, seperti contoh kemarin tuh, ya. Ini kategorinya kan beban perlengkapan pada perlengkapan. Ya. Dari jurnal penyesuaian dan neraca lajur materi yang kemarin kita bahas. Ya, kalau kita mencatat seumpama ya, setiap pembelian perlengkapan kita langsung mengakui sebagai perlengkapan, maka itu kategorinya ya tidak masuk dalam ini. Ya, tidak perlu dibuatkan jurnal balik. Ya. Kan semua perlengkapan kita beli, maka kita akan mencatat sebagai perlengkapan. Di akhir periode dihitung berapa perlengkapan yang telah terpakai. Ya, seumpama kan perlengkapan yang kita beli 1000. Akhir periode ternyata perlengkapan yang ada sisa 300 umpama. Ya. Berarti saldo perlengkapan seharusnya 300. Oleh karena itu, bagaimana cara memperbaiki? Maka kita buatkanlah jurnal penyesuaian dengan mendebit beban perlengkapan sebesar 700 kan? Ya, karena kan tadinya 1000. Yang tersisa 300, berarti yang terpakai itu adalah 700. 700 ini sudah berubah menjadi beban. Ya, oleh karena itu, maka kita akan mendebit beban perlengkapan sebesar 700 dan mengkredit perlengkapan sebesar 700. Ya, maka pada saat kita posting ke buku besarnya, perlengkapan tadi yang bersaldo debit 1000, kemudian setelah jurnal penyesuaian ini perlengkapan dikredit 700, ya berarti kita akan menempatkan 700 sebelah kredit. Kita hitung debit 1000, kredit 700, berarti saldonya adalah 300. Ya, bersaldo debit 300. Maka itulah jumlah yang benar. Nah, kalau begitu cara kita mencatat, maka tidak perlu dibuatkan jurnal balik. Ya. Tahun berikutnya seperti itu juga cara mencatat kita, membuat jurnal penyesuaiannya juga begitu. Maka itu tidak membutuhkan jurnal balik. Nah, kapan dibuatkan jurnal balik? Nah, ini dikatakan apabila beban tersebut mula-mula dicatat pada akun beban, bukan akun aset. Perlengkapan tadi itu adalah aset. Nah, kalau seumpama semua pembelian perlengkapan mula-mula kita langsung mencatatnya langsung menjadi beban, ya, kita langsung mencatat sebagai beban perlengkapan. Ya, contohnya tadi 1000, maka total beban perlengkapan adalah 1000. Jadi kita tidak langsung mencatat sebagai perlengkapan. Ya, perlengkapan ini saudara sekalian akan muncul di akhir tahun, ya, akhir periode nanti. Nanti setelah jurnal penyesuaian baru muncul tuh perlengkapan. Ya, karena semua pembelian perlengkapan mula-mula langsung dicatat sebagai beban perlengkapan. Ya, apakah boleh begitu? Ya, bisa saja. Ya, memang ini adalah beban dibayar di muka. Makanya ada mungkin yang langsung mengaku sebagai beban, ya. Tetapi yang paling tepat memang adalah langsung mengaku sebagai perlengkapan, ya, bukan beban perlengkapan. Ya. Oke, kita ambillah kasus seperti itu. Anggaplah langsung diakui sebagai beban perlengkapan. Ya, maka totalnya adalah 1000 beban perlengkapan. Nah, di akhir tahun kita menghitung yang tersisa ya dari beban perlengkapan itu adalah 300. Ya, 300. Berarti 300 inilah sebenarnya yang merupakan perlengkapan. Ya. Yang terpakai itulah yang tetap menjadi beban perlengkapan. Maka kita akan membuat jurnal penyesuaian. Ya, jurnal penyesuaiannya adalah mendebit perlengkapan sebesar 300, ya, dan mengkredit beban perlengkapan juga sebesar 300. Ya, dengan demikian maka muncullah akun perlengkapan. Maka perlengkapan akan bersaldo debit 300, kemudian beban perlengkapan yang tadinya bersaldo debit ya 1000, kemudian sekarang setelah penyesuaian dia kan beban perlengkapan pada beban perlengkapan sebesar 300,
Ya, berarti kita akan mengkredit juga beban perlengkapan 300. Nah, debitnya tadi adalah 1000, kemudian kreditnya adalah 300, sehingga selisihnya adalah 700. 700 itulah yang menjadi beban yang sudah terpakai. Ya. Nah, itu jurnal penyesuaiannya. Jadi jurnal penyesuaian yang muncul adalah mendebit perlengkapan 300 dan mengkredit beban perlengkapan sebesar 300 juga. Oleh karena itu, ya, ini juga beban perlengkapan kan semua akan bersaldo nol semua, ya. Semua akan ditutup. Sehingga di tahun berikutnya ini kan tidak ada, nol dia. Ya, nol saldonya. Sementara pada saat awal tahun, maka semua pembelian perlengkapan yang baru lagi, maka semua akan dicatat lagi sebagai beban perlengkapan. Ya, sebagai beban perlengkapan. Oleh karena itu, untuk mengembalikan nilai beban perlengkapan ini, karena tadi sudah nol setelah ditutup, ya, semua beban kan pasti nol. Maka untuk mengembalikan nilainya, maka kita akan membuat jurnal balik. Nah, inilah dia. Jadi kita akan membuat jurnal balik dengan cara apa? Ya, mendebit beban perlengkapan, ya, kemudian mengkredit perlengkapan. Ya, beban perlengkapan 300, kemudian perlengkapan juga 300. Ya, pada kondisi ini perlengkapan pun akan saldonya nol. Yang ada adalah muncul kembali beban perlengkapan sebesar 300. Ya. Di akhir tahun berikutnya lagi nanti dibuat lagi jurnal, ya, balik. Ya, demikian. Nah, kemudian nomor 3 itu adalah pendapatan masih harus diterima. Ya, ini kategorinya juga dibuatkan jurnal balik. Pendapatan masih harus diterima. Ya. Kemudian yang keempat, pendapatan diterima di muka. Ya, ini kalau ada jurnal penyesuaiannya, ya, yang 3-4 ini kalau muncul. Tapi kalau tidak ada jurnal penyesuaiannya, maka tentu tidak ada jurnal balik juga. Ya, pendapatan masih harus diterima. Kemudian yang keempat, pendapatan diterima di muka. Ya, ini juga hanya dibuatkan jurnal balik dengan catatan apabila pendapatan tersebut mula-mula dicatat pada akun pendapatan, bukan akun utang. Ya, jadi langsung mengakuinya sebagai pendapatan, tidak mengakui sebagai pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka itu adalah utang, saudara sekalian. Nah, kondisi itu baru memenuhi syarat untuk dibuatkan jurnal balik. Tetapi kalau pencatatannya langsung mengakui sebagai pendapatan diterima di muka, maka tidak perlu dibuatkan jurnal balik. Itu saja. Nah, kita lihat contoh kasusnya, ya. Untuk beban masih harus dibayar. Ya, ini contoh yang kemarin, saudara sekalian. Lanjutan dari jurnal neraca lajur dan jurnal penyesuaian. Upah dan gaji perusahaan dagang, ya, PT Maju itu, ya, yang dibayar tiap hari Sabtu untuk masa seminggu sebelumnya, ya. Pembayaran upah dan gaji terakhir bulan Desember 2000A adalah pada tanggal 28 Desember. Pembayaran gaji berikutnya baru akan dilakukan pada tanggal 4 Januari 2000B. Tetapi upah dan gaji dari tanggal 30 sampai dengan 31 Desember sudah merupakan beban untuk bulan tersebut karena jasa-jasanya telah diberikan. Upah dan gaji dari tanggal 30 sampai 31 Desember setelah dihitung ternyata berjumlah 290. Maka ayat jurnal yang harus dibuat pada tanggal 4 Januari, ya, jurnal balik ini kita sudah berada di tahun berikutnya. Seandainya tidak dibuatkan jurnal balik, ya, maka catatan yang kita buat seperti ini. Ya, kita akan mendebit utang gaji 290, mendebit beban gaji 155 dan mengkredit kas 445. Nah, di sini dia rumitnya, saudara sekalian. Kenapa rumit? Karena kita harus mengingat bahwa masih ada
Ya, masih ada sebenarnya utang gaji yang kita buat pada jurnal penyesuaian. Ya, jurnal penyesuaian yang kita buat kemarin adalah beban gaji pada utang gaji. Ya, beban gaji pada utang gaji sebesar 290 yang kemarin. Ya, sementara kan total gaji sebenarnya di sini, total beban gaji dan gaji adalah 445. Ya, sampai satu pekan itu. Karena 290 itu hanya gaji yang dibayar per tanggal 30 sampai 31 saja atau 2 hari saja. Selebihnya ya, selebihnya itu akan dibayar di tanggal 4. Ya, semua akan dibayar di tanggal 4 ya. Selebihnya diperhitungkan itu di tanggal 4 ya. Nah, oleh karena itu kerumitannya adalah kita akan membuat jurnal seperti ini pada tanggal 4. Pertanyaannya, bagaimana kalau yang membuat jurnal penyesuaian tadi berbeda orangnya? Maka dia tidak pernah tahu bahwa ada jurnal penyesuaian yang seperti itu, beban gaji pada utang gaji 290. Atau bisa saja orangnya sama tapi dia sudah lupa juga. Ya. Nah, untuk menghilangkan kekacauan seperti itu, maka itulah pentingnya dibuatkan jurnal balik. Ya, sebelum tanggal 4 nanti ini, ya, kita akan membuat jurnal balik. Tanggal 2 Desember, tanggal 2 Januari atau 1 Januari kita sudah buat jurnal balik. Beban gaji pada utang gaji. Kita balik utang gaji pada beban gaji. Ya, masing-masing akan 0 gitu kan. Kan kembali saldonya 0 ya. Sehingga pada tanggal 4 Januari ya, ini jurnal balik yang kita buatkan ya. Utang gaji pada beban gaji, sehingga pada tanggal 4 Januari kita tidak usah lagi membuat begini. Kita tidak usah lagi mengingat-ingat ini jurnal penyesuaian beban gaji pada utang gaji yang tadi. Tidak perlu diingat, tetapi langsung nih. Ya. Langsung mencatat beban gaji pada kas. Ya, 445. Karena memang yang mau dibayar pada tanggal 4 adalah 445. Ya, setelah itu karena sudah dibalik tadi, diposting ke buku besarnya, ya akan bersaldo benar nanti 155 utang gaji itu. Ini contohnya nih, beban gaji kan, jurnal balik setelah gua jurnal balik kan, dia sekarang menjadi ada beban gaji 290. Nah, sekarang di debit 400, pembayaran gaji di debit sekarang 455. Ya. Kredit dengan debit nih. Ya. Berarti dikurangkan 155. Inilah memang 155 yang menjadi beban di tahun 2000B. Ya. 290 ini sudah menjadi beban yang sudah dilaporkan dalam laporan laba rugi tadi di 2000A. Ya, jadi tetap proporsional saudara sekalian. Beban yang terjadi di tahun 2000A dilaporkan 2000A, beban yang terjadi di tahun 2000B dilaporkan di tahun 2000B. Ya, meskipun jurnal umum yang kita buat itu tidak mengalami perubahan, tidak merepotkan, itulah. Nah, itulah mengapa penting dibuat jurnal balik. Pertanyaannya, apakah boleh tidak membuat jurnal balik? Boleh saja. Ya, boleh saja kita tidak membuat jurnal balik. Ya, cuman itu tadi, kalau kita tidak membuat jurnal balik, wajib kita ingat tuh. Kita ingat dengan jurnal-jurnal penyesuaian sebelumnya, supaya pencatatan kita itu benar, seperti ini. Nah, ini catatan yang kita lakukan. Kalau tidak membuat jurnal balik, ya, nah ini untuk menghilangkan kekeliruan, kesalahan-kesalahan, itu tujuannya. Sehingga kita membuat jurnal balik. Ya, sehingga sederhana jurnal yang kita buat, seperti ini. Oke. Beban masih harus dibayar. Ya, ada beban bunga pada utang bunga. Ini adalah jurnal penyesuaian yang sebelumnya. Ya, beban bunga pada utang bunga 105. Ya, kita buatkan saja jurnal balik. Kita balik utang bunga pada beban bunga. Ya, sehingga pada jatuh temponya tanggal 27 Januari 2000B,
Maka bunga yang sebesar 7920 langsung kita akui beban bunga, mendebit beban bunga 792 dan kas 792. Alasannya juga sama dengan yang tadi. Ya. Berikut nah, jika tidak dibuatkan jurnal balik juga akan repot begini ya. Kita akan lihat kembali jurnal penyesuaian sebelumnya. Sama ya. Kemudian beban dibayar di muka. Nah, beban dibayar di muka saudara sekalian, kalau semua pencatatannya seperti ini dilakukan, contohnya ini adalah kas. Ya, selain ini masih ada contoh yang lain. Ya, seperti asuransi dibayar di muka atau sewa dibayar di muka. Itu semua kategorinya beban dibayar di muka. Nah, kalau seumpama semua pencatatan kita lakukan, kemudian pada saat pembelian perlengkapan kita langsung mendebit perlengkapan. Seperti ini. Ya, makanya ini dipastikan tidak membutuhkan jurnal balik. Sama dengan asuransi dibayar di muka. Mula-mulanya langsung diakui sebagai asuransi dibayar di muka. Mula-mula diakui sebagai sewa dibayar di muka. Maka tidak membutuhkan jurnal balik. Ya. Karena setelah ini kita akan membuatkan jurnal penyesuaian nantinya ya. Dengan mendebit beban perlengkapan pada perlengkapan. Ya, nih contoh kasus ini. Ini tidak membutuhkan jurnal balik. Jurnal penyesuaian ini tidak membutuhkan jurnal balik. Ya, kecuali seperti ini baru membutuhkan jurnal balik. Seperti yang saya jelaskan tadi. Kecuali seumpama setiap pembelian perlengkapan kita tidak langsung mengakui sebagai perlengkapan, tapi langsung diakui sebagai beban perlengkapan. Ya, contohnya ini tidak membutuhkan jurnal balik, tapi kalau pencatatannya begini pada saat pembelian perlengkapan, maka inilah yang membutuhkan jurnal balik, saudara sekalian. Ya, karena nanti kita akan menghitung akhir periodenya berapa perlengkapan yang tersisa, maka itulah nilai perlengkapan. Ya, seperti ini nih. Perlengkapan pada beban perlengkapan. Ya, setelah tadi dihitung bahwa ternyata perlengkapan yang tersisa adalah 830. Ya, 830. Tuh kan? Berarti nilai perlengkapan adalah 830, bukan lagi 1250. Maka kita akan mendebit perlengkapan pada beban perlengkapan 830. Nah, ini harus dibuatkan jurnal balik. Karena harus konsisten itu pencatatan saudara sekalian. Ya. Berarti di tahun berikutnya nanti setiap pembelian perlengkapan lagi akan diakui sebagai beban perlengkapan. Sementara kan sudah nol saldonya. Sudah ditutup kan di jurnal penutup. Karena dia adalah beban. Ya. Karena setiap pencatatan perlengkapan kita langsung mengakui sebagai beban perlengkapan. Maka kita buatkanlah jurnal balik beban perlengkapan pada perlengkapan 830. Ya, beban perlengkapan kembali akan bersaldo debit, muncul dia akunnya 830. Perlengkapan sementara bersaldo 0 lagi. Ya. Maka pada saat pembelian perlengkapan 100, maka kita akan mendebit lagi beban perlengkapan pada kas 100. Berarti tadi sudah ada 830 ditambah 100 menjadi 930. Ya, dan seterusnya. Selanjutnya pendapatan masih harus diterima. Ya, ini adalah contoh ya yang kita buatkan karena contoh kasus untuk neraca yang lalu, neraca laju dan jumlah penyesuaian yang lalu itu tidak ada. Tidak ada peristiwa ini muncul ya. Kalau tidak ada peristiwa ini muncul tentu tidak membutuhkan jurnal balik ya, jangan dipaksa ya. Tidak ada tapi kok dibuatkan jurnal balik. Apa yang dibuatkan jurnal balik kalau tidak ada jurnal penyesuaiannya?
Nah, contoh ada ya. Contoh, anggaplah ini terjadi. Pendapatan yang telah dihasilkan dalam prodi akuntansi yang bersangkutan tetapi belum dicatat. Ya. Anggaplah sebuah perusahaan menyewakan sebagian ruangan yang dipunyainya kepada perusahaan lain. Sewa dibayar bulanan tiap-tiap tanggal 20 sebesar 450. Pada tanggal 31 Desember 2016, sewa untuk pemakaian ruangan dari tanggal 21 sampai 31 Desember 2016 perlu jurnal penyesuaian. Nah, sewa ini sudah merupakan pendapatan bulan Desember 2016, tetapi belum dicatat, ya kan? Pencatatan baru akan dilakukan pada saat diterimanya uang sewa pada tanggal 20 Januari. Maka jurnal penyesuaian yang dibuat pada tanggal 31 Desember adalah mendebit sewa masih harus diterima 150, kemudian pendapatan sewa 150. Ya. Jadi angka yang kita dapatkan yang 150 ini adalah sewa yang telah terjadi, berarti dia telah terjadi ya dari mulai tanggal 21 sampai 31 atau 10 hari itu. Ya, 10 hari dari 30 hari. 30 hari kan 450. Atau 10 hari hanya 150 saja. Gitu kan? Ya, hanya 150. Ini adalah pendapatan yang sudah terjadi di tahun 2016. Harus diperhitungkan sebagai pendapatan di tahap laporan laba rugi kita. Maka perlu dibuatkan jurnal penyesuaian seperti ini. Nah, selanjutnya ini jurnal penyesuaian ini juga akan membutuhkan jurnal balik. Karena kan nanti jatuh temponya itu di 20 Januari 2017. Supaya yang tanggal 20 Januari 2017 ini kan waktunya cukup lama loh, dari 31 Desember, sehingga bisa jadi kita lupa nanti kan. Maka mumpung tidak lupa, kita balik memang di tahun 2017 1 Januari seumpama ya. Karena jika tidak dibuatkan jurnal balik ya, sama kasusnya tadi ini ya, yang beban gaji utang gaji ini ya. Kalau kita tidak buatkan jurnal balik, maka pada tanggal 20 Januari kita akan mendebit kas 450. Kemudian kita harus mengingat lagi ini nih. Nah, ya, maka kita harus mengkredit lagi nih. Tadi di debit, ya kita harus mengkredit supaya hilang dia. Ya. Sewa masih harus diterima 150. Ya, pendapatan sewa 300. Nah, itu kendalanya. Harus diingat. Itu masalahnya. Harus diingat. Ya, oleh karena itu untuk menghilangkan itu kemungkinan tak tercatatnya kesalahan-kesalahan, maka sebaiknya buatlah jurnal balik. Ya, ini yang dibuatkan jurnal balik. Kita akan mendebit pendapatan sewa dan mengkredit sewa masih harus diterima. Supaya apa? Supaya nanti pada saat pencatatan di tahun 2017 ini tanggal 20 Januari ya, pada saat jatuh tempo memang kita langsung mencatat saja ya, mencatat kas ya, kas pada pendapatan sewa, itu aja cukup. Kas pada pendapatan sewa sebesar 450 kalau kita membuat jurnal balik ya. Tidak begini lagi. Jadi cukup debit kas 450, kredit pendapatan sewa 450. Nggak ada lagi nih, sewa masih harus diterima kalau membuat jurnal balik ya. Oke. Selanjutnya pendapatan diterima di muka. Ya, kita contohkan juga. Ya, ini tentu saja kebalikan dari pendapatan masih harus diterima. Contohnya adalah perusahaan dalam contoh ini di atas tidak menyewakan ruangannya secara bulanan, anggaplah, tetapi mengontrakkannya untuk masa 1 tahun
dari tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 30 September 2017. Uang kontrak sebesar 3.600 telah diterima pada tanggal 1 Oktober. Nah, pada saat kontrak langsung mereka bayar. Yang mengontrak langsung membayar. Bahkan 1 tahun kan jatuh temponya. Berarti uang kontrak itu akan kita akui langsung menjadi pendapatan diterima di muka, gitu ya. Atau bisa dikatakan juga sewa, ya, pendapatan sewa diterima di muka. Boleh. Nah, perusahaan mencatat dengan mendebit kas dan mengkredit pendapatan diterima di muka. Nah, kan? Kita akan mengakui pendapatan diterima di muka. Jangan mengakui sebagai pendapatan. Karena belum menjadi pendapatan. Kalau kita mencatat langsung menjadi pendapatan, maka inilah yang nanti dibuat jurnal balik. Jurnal penyesuaian itu. Ya, kita lihat saja normalnya dulu ya. Pada tanggal 31 Desember 2016, akun pendapatan diterima di muka yang bersaldo 3.600 sudah tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Karena sebagian dari jumlah tersebut sudah merupakan pendapatan benaran ya di tahun 2016. Jumlahnya yang sudah merupakan pendapatan itu adalah Rp900. Rp900 ini diperoleh dari mana? Dari pendapatan yang sudah terjadi ya, sewa yang sudah terjadi 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2016. Ya, berapa bulan? Oktober, November, Desember, ya kan? 3 bulan sudah berjalan. 3 bulan ini berarti sudah merupakan pendapatan di tahun 2016. Nilainya berapa? 900. Maka kita akan mendebit pendapatan diterima di muka 900, mengkredit pendapatan sewa 900. Gitu kan? Ya, jadi pendapatan diterima di muka sudah berkurang. Ya, sudah berkurang. Sisa berapa tuh? Ya, sisa 2.700 kan gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Ini kan sisa 2.700 nih. Nah, dengan adanya jurnal penyesuaian ini, akun pendapatan diterima di muka akan bersaldo kredit sebesar 2.700. Akun ini merupakan akun utang, ya. Apabila terjadi pembayaran kontrak dalam tahun berikutnya, maka akun ini pula yang akan dikredit. Pada akhirnya, terhadap akun ini dibuatkan jurnal penyesuaian lagi. Begitu seterusnya, tidak membutuhkan jurnal balik. Gitu. Ya. Tidak membutuhkan jurnal balik. Nah, sebaliknya, seandainya ya, apabila penerimaan uang dari kontrak tersebut mula-mula dicatat sebagai akun pendapatan sewa, ya anggaplah tadi ini ya, uang kontrak 3.600 ini kita langsung mendebit kas dan mengkredit pendapatan sewa, bukan mendebit pendapatan diterima di muka. Nah, kalau ini kan tidak membutuhkan jurnal balik. Tapi kalau contoh kasus ini, dia mendebit kas dan mengkredit pendapatan sewa sebesar 3.600, maka inilah yang membutuhkan jurnal balik nantinya, jurnal penyesuaiannya. Ya. Nah, pada tanggal 31 Desember, saldo akun pendapatan sewa kita asumsikan ya, pencatatannya langsung mengakui sebagai pendapatan. Jumlah ini tentu tidak mencerminkan keadaan sebenarnya, karena sebagian dari pendapatan tersebut belum dihasilkan dalam tahun 2016. Pendapatan dihasilkan di tahun 2000 hanya 900 saja. Yang benar, pendapatan itu hanya sebesar 900 saja di tahun 2016. Ya, sehingga kita akan membuat jurnal penyesuaian seperti ini. Mendebit pendapatan sewa 2.700 dan mengkredit pendapatan diterima di muka 2.700. Kenapa dibuat jurnalnya begini? Karena tadi kan, pada saat sewa itu diterima 3.600 pada tanggal 1 Oktober 2016, kita langsung mencatat mendebit kas 3.600 dan mengkredit
pendapatan sewa 3.600. Berarti pendapatan sewa kan langsung menjadi besar 3.600. Padahal di tahun 2016 ini sewa yang terjadi hanya 3 bulan. Hanya 1 Oktober sampai 31 Desember. Ya. Yang nilainya adalah 900. Sementara di akun pendapatan sewa sudah bersaldo kredit sebesar 3.600. Seharusnya berapa? Seharusnya 900. Maka dibuatkan jurnal penyesuaian untuk membenarkan. Ya, maka kita akan mendebit pendapatan sewa 2.700, mengkredit pendapatan diterima di muka 2.700. Nah, sekarang pendapatan sewa kita posting. Ya, tadi bersaldo kredit 3.600. Sekarang debit 2.700. 2.700 debit, kredit 3.600. Dikurang berapa? 3.600 dikurang 2.700 sama dengan 900. Nah, sudah benar kan? Ya, sudah benar saldonya. Itulah jurnal penyesuaian yang kita buat. Nah, selanjutnya kita lihat begini nih. Ya. Ini adalah akun pendapatan sewa ya di buku besar. Ya, di buku besar pendapatan sewa. Tadi pada saat 1 Oktober kan kas pada pendapatan sewa. Nah, kredit pendapatan sewa sebesar 3.600, saldonya 3.600. Setelah jurnal penyesuaian ini ya, debit 2.700, nih debit 2.700. Oke, 2.700 sudah sekalian, sehingga saldonya sekarang adalah 900. 900 ini nilai yang benar. Nah, setelah itu nanti kan ditutup juga nih, akhir periode ditutup 0 ya, dia akan bersaldo 0. Di tahun 2017 saudara sekalian kita membutuhkan jurnal balik ya, kita membutuhkan jurnal balik. Kenapa dibuatkan jurnal balik? Karena kalau tidak dibalik, masalahnya kan setiap penerimaan sewa pendapatan diterima di muka langsung semua diakui sebagai pendapatan lagi. Kan harus konsisten cara mencatat ya. Sementara kan sudah 0 saldonya, sudah tidak ada nilai pendapatan sewa ya, sehingga harus dimunculkan kembali ini pendapatan sewa berapa tuh, pendapatan diterima di muka sebenarnya nilainya itu 2.700. Maka caranya supaya ini adalah membuat jurnal balik pendapatan diterima di muka 2.700, pendapatan sewa 2.700, posting nih pendapatan sewa sekarang di kredit 2.700. Nah, ini dia di jurnal balik 2.700, saldonya 2.700 ya, dan seterusnya jika terjadi lagi kasus-kasus ya pendapatan sewa. Sekian demikian saudara sekalian untuk kasus jurnal balik. Ini saja yang dibuatkan jurnal balik ya. Jadi hanya yang mutlak dibuatkan jurnal balik sebenarnya hanya ada 2 saja kan, ketika konsisten dilakukan. Yang 2-nya ini itu hanya dilakukan jurnal balik kalau ya mencatat dengan cara yang berbeda ya, tidak mengakui seperti kaidah yang sesungguhnya ya. Kayak perlengkapan itu harusnya memang mencatat perlengkapan, bukan perlengkapan ya. Oke, kira demikian ya. Nah, selain jurnal balik ada juga jurnal-jurnal yang lain ya, yang biasa muncul kesalahan-kesalahan koreksi maupun kesalahan-kesalahan pencatatan yang kita lakukan sehari-hari ya. Tentu tidak menunggu sampai akhir Desember dalam jurnal penyesuaian, tapi bisa langsung dikoreksi jumlahnya. Contohnya begini nih, anggaplah pada akhir bulan Maret 2000A ditemukan bahwa pembelian peralatan sebesar 1.500 telah salah dicatat dalam jurnal dan buku besar ya. Membeli peralatan 1.500 telah salah catat dalam jurnal dan buku besar dengan mendebit akun perlengkapan ya, peralatan seharusnya ya, tapi mencatat perlengkapan dan mengkredit kas masing-masing sebesar 1.500 ya. Maka kesalahan ini dapat dikoreksi dengan langsung mendebit
peralatan dan mengkredit perlengkapan. Nah ini salah satu paling praktis, ya cara paling praktisnya tuh. Karena kas tetap sama, kas tetap 1.500. Ataukah ya kalau kita sudah terlanjur membuat tadi mendebit kas, mendebit peralatan dan mengkredit kas 1.500, maka cara kedua yang bisa dilakukan adalah dengan membalik jurnal yang pertama. Tuh. Tadi kan perlengkapan pada kas 1.500. Nah, kita balik kas pada perlengkapan. Baru kita buat lagi jurnal yang benar, peralatan pada kas. Ini bisa, dua-duanya bisa dilakukan. Bisa dengan cara ini, bisa dengan cara ini. Kalau bagi saya yang paling praktis cara ini. Ya. Jadi kas tidak terganggu lagi. Saya kira demikian, saudara sekalian, pertemuan kita untuk materi ini, jurnal penutup dan jurnal balik untuk kasus perusahaan dagang. Ya, jika ada yang belum dimengerti silakan ditanyakan saja, silakan komentar. Ya, baik di YouTube ataupun di halaman Classroom atau LMS. Demikian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.